Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan channel Cerita Bumi Indonesia. Asal-usul sejarah Kabupaten Banjarnegara. Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang terpadat penduduknya di antara pulau-pulau lain di Indonesia. Di sini kami akan mengulas tentang sejarah terbentuknya kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banjarnegara yang masih satu bahasa dengan daerah Banyumas menggunakan bahasa Jawa ngapak. Kota ini juga terkenal dengan minuman khasnya, yaitu Dawet Ayu Banjarnegara. Cerita ini juga dimuat di mata pelajaran sekolah dasar yang bertujuan untuk melestarikan sejarah berdirinya Kabupaten Banjarnegara. Bagaimanakah kisah asal-usul Kabupaten Banjarnegara? Bisa kita simak dalam cerita berikut ini. Kota Banjarnegara terletak di antara Kota Wonosobo di sebelah timur dan Kota Purbalingga di sebelah barat. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Kebumen dan di sebelah utara berbatasan dengan Kota Batang dan Pekalongan. Adalah Kiai Maliu, seorang tokoh agama karismatik yang sangat dihormati. Sudah berhari-hari Kiai Maliu menyusuri hutan, gunung, dan lembah. Namun tempat yang dicari belum ditemui. Rasa lelah dan haus tidak dihiraukan. Hanya satu yang dicari, yaitu suatu tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah pondok. Sampailah Kiai Maliu di suatu tempat yang menarik hatinya. Keindahan alam sekitar Kalimrawu ini sangat mengesankan. Apa ini tempat yang saya cari selama ini? Demikian hatinya bertanya. Tanah di sekitar Kalimrawu berundak dan berbanjar sepanjang aliran sungai. Di sekitarnya berdiri pegunungan kendeng yang indah dan berhawa sejuk. Maka segera dibangunnya pondok yang indah menghadap Kalimrawu. Tempat itu sekarang berada di sekitar jembatan Celangap. Kiai Maliu berperangai baik dan jujur. Selain itu, ia juga tekun bekerja dan berdisiplin tinggi. Karenanya, ia sangat berwibawa dan disegani banyak orang. Tidak mengherankan kalau segala perilakunya menjadi anutan warga di sekitarnya. Waktu demi waktu terus berjalan dan akhirnya daerah sekitar pondok Kiai Maliu menjadi desa baru yang indah,
bersih, dan teratur. Pada suatu hari, Kiai Ageng Maliu mengumpulkan semua warganya di pendopokannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua, terima kasih kalian sudi mendatangi undangan saya. Berkatalah Kiai Maliu di hadapan warga yang diundangnya. Kemudian lanjutnya, apa kalian kerasan tinggal di tempat ini? Semua warga menjawab, sudah betah dan nyaman tinggal di tempat baru tersebut. Baik, terima kasih. Namun, ada satu hal akan saya sampaikan kepada kalian. Sesuatu apa, Kiai? Tanya seorang warga. Kalian tahu, tempat ini belum bernama. Nah, maksud undangan saya kepada kalian adalah untuk bermusyawarah menetapkan nama yang cocok untuk desa kita ini. Kemudian, musyawarah menentukan nama desa dilaksanakan. Banyak yang mengusulkan nama dengan alasan masing-masing. Karena banyak perdebatan, maka Kiai Maliu juga mengusulkan sebuah nama, yaitu Banjar. Alasannya, selain tempatnya indah, tanah-tanahnya berundak dan berbanjar. Aku setuju, Kiai, jawab seseorang. Aku juga setuju, Kiai, jawab yang lainnya. Hampir serempak. Atas dasar musyawarah warga hari itu juga, Kiai Maliu diangkat menjadi petinggi dan kemudian dikenal sebagai Kiai Ageng Maliu, petinggi Banjar. Kiai Ageng Maliu terkenal sebagai pemimpin yang memiliki rasa asah, asih, dan asuh sehingga sangat dicintai oleh rakyatnya. Penduduk desa Banjar sangat giat dalam bekerja di sawah-sawah. Tidak heran kalau rakyatnya hidup makmur dalam hal sandang, pangan, dan papan. Di bawah kepemimpinannya, desa Banjar berhasil menjadi desa yang mandiri dan berwasembada pangan. Bahkan desa Banjar pada saat itu sempat menjadi lumbung padi untuk daerah-daerah di sekitarnya. Kehidupan beragama juga tumbuh dengan subur dan menjiwai segenap aspek kehidupan rakyatnya. Masjid-masjid selain digunakan sebagai tempat ibadah sholat, juga digunakan untuk bermusyawarah dalam memecahkan segala urusan desa. Mulai dari menentukan kapan waktu yang cocok untuk menanam padi, perawatan, dan memanen. Semuanya dikerjakan dengan gotong royong dan penuh rasa kekeluargaan. Tidak heran kalau pada waktu itu desa Banjar terkenal hingga luar daerah dan mengundang perhatian para ulama besar yang sedang melaksanakan dakwah Islam. Suatu hari datanglah 3 orang tamu ke pondok Kiai Ageng Maliu.
"Waalaikumsalam." Kiai Ageng Maliu menjawab salam tamunya seraya menuju ke pintu. Dilihatnya 3 orang tamu yang dipastikan bukan berasal dari daerah Banjar. Cara berpakaian dan tutur katanya setidaknya bisa dijadikan alasan. "Mari Kisana, silahkan masuk," ucap Kiai Ageng Maliu sampai menjabat tangan ketiga tamunya satu persatu. "Terima kasih Kisana telah menerima kami dengan baik. Oh ya, perkenalkan, saya adalah Giri Wasiat dari Gresik. Sedangkan kedua ini adalah saudaraku, Kang Mas Prapen dan Dimas Gripit. Kami bertiga adalah putra Romo Sunan Giri dari Gresik." "Allahu Akbar, saya kedatangan tamu agung rupanya." "Jangan berlebihan Kisana. Saya sudah tahu bahwa Kisana petinggi desa ini. Santri-santri yang belajar di pondok sangat banyak. Untuk itu, kami bertiga menyempatkan datang kemari untuk saling bertukar pengalaman." "Jangan berkata begitu Pangeran. Kalau saya berani berdakwah itu hanya berbekal niat. Namun saya yakin kalau Pangeran bertiga selain bekal niat juga telah memiliki ilmu agama yang mumpuni. Di mata Allah kita semua sama. Segala ilmu adalah milik Allah. Kita hanya dipinjami, itu pun sangat terbatas. Namun demikian, jika ilmu yang sedikit ini diamalkan untuk orang lain, maka jadilah ilmu yang bermanfaat." Demikian Romo Sunan Giri pernah berwasiat menirukan sabda Nabi Muhammad. Semenjak kedatangan tamu dari Gresik, hampir setiap malam diadakan pengajian umum. Rakyat desa Banjar benar-benar merasa beruntung dapat menimba ilmu keagamaan secara luas dari seorang ulama besar secara langsung. Kiai Ageng Maliu banyak berguru kepada Kiai Ageng Giri Wasiat. Kiai Ageng Maliu sendiri adalah orang yang cerdas, jujur, disiplin, dan taat beribadah. Tidak heran kalau Kiai Ageng Giri Wasiat sangat tertarik akan sikap terpuji Kiai Ageng Maliu. Tuan rumah sekaligus santrinya itu untuk memperkokoh persahabatan dan sebagai penghargaan atas kebaikan Kiai Ageng Maliu, beliau berdua sepakat akan menghadiahkan putrinya Nyai Barep kepada Kiai Ageng Maliu sebagai istrinya. Terjadilah pernikahan dan Nyai Barep resmi menjadi istri Kiai Ageng Maliu. Selepas Pangeran Sunan Gripit dan Pangeran Giri Wasiat, Kiai Ageng Maliu bersama istrinya tetap meneruskan dakwah membina warga desa Banjar dalam bidang keagamaan dan pertanian. Desa Banjar berkembang sangat pesat. Selain sebagai pusat penyebaran agama, juga tempat bertemunya para pedagang. Karena sebagai tempat perniagaan, maka desa itu semakin ramai dan berpenduduk banyak. Akhirnya, desa itu berkembang menjadi sebuah kota atau tepatnya disebut kadipaten.
Semula, Kadipaten Banjar berlokasi di sebelah timur Kalimrawu. Kemudian pindah ke sebelah barat Kalimrawu dan kemudian dikenal dengan nama Banjar Watulembu. Selanjutnya, pusat pemerintahan dipindahkan dari Banjar Watulembu ke sebelah selatan Kalimrawu yang sekarang menjadi kota Banjarnegara. Mengutip laman bahwa lokasi pusat pemerintahan di daerah pesawahan yang cukup lebar atau Banjar dan dinamakan Banjarnegara. Banjarnegara berasal dari dua kata, yaitu Banjar yang artinya sawah atau lebar dan negara yang artinya kota. Jadi, dahulu kala kota Banjarnegara didirikan di daerah pesawahan yang cukup lebar dan datar. Demikian cerita asal-usul berdirinya Kabupaten Banjarnegara. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada informasi yang kurang atau salah, bisa ditambahkan di kolom komentar. Untuk saran-saran menceritakan asal-usul kabupaten lain atau daerah lain, bisa sahabat komen atau usul di kolom komentar. Demikian saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.